Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur asam anget-anget dicampur dengan gulai keladi. Kalau jawab salam yang kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah duku, buah kedondong. Begitu dong. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar, semuanya sehat? Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa maulana Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita muliakan para alim ulama, para habaib, yang kita muliakan bersama Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Haji Rian Norsan MMMH, yang kita hormati bersama Ibu Bupati Kabupaten Mempawah, Kandidat Doktor Ibu Hajah Erlina SHMH, insyaallah, beserta Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mempawah, Bapak Haji Muhammad Pagi SHI MM. Lama saya ngapal itu. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf tidak bisa disebutkan semuanya, karena kalau saya sebutkan semuanya itu saya bukan ceramah tapi ngabsen. Walaupun tidak saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya merasa terharu, gembira, merasa bahagia luar biasa malam hari ini. Inilah kedua kalinya saya ceramah di Masjid Al-Falah. Pertamanya dulu waktu masih kecil, dibawa oleh Pak Haji Junaidi SHI di Masjid Al-Falah, tapi bukan masjid yang ini, masjid yang dulu. Ini luar biasa masjidnya, betul kata ibu. Saya sholat di sini pernah satu kali sholat Jumat, rasanya macam sholat di Masjidil Haram. Maka bapak ibu yang pernah menyumbang, mengeluarkan hartanya untuk pembangunan masjid ini, setiap orang yang sujud di masjid ini, baca Quran di masjid ini, iktikaf di masjid ini, buka puasa bersama di masjid ini, pengajian di masjid ini, mereka dapat pahala, maka yang menyumbang juga dapat pahala yang sama dari yang mengerjakannya. Dan tentunya saya melihat yang paling banyak sumbangannya Ibu Bupati. Maka nanti di akhirat kalau saya ditakdirkan oleh Allah masuk surga paling dulu, saya tidak mau. Kenapa? Saya belum ada Rp1 pun nyumbang ke masjid ini. Tapi nanti insya Allah saya masuk surga di barisannya jamaah Masjid Al-Falah. Malaikat akan protes, ini siapa? Nampaknya bukan jamaah Masjid Al-Falah. Datanglah Pak Haji, Pak Ketua menjelaskan, Pak Malaikat, ini dia pernah ceramah di Masjid Agung Al-Falah. Masuklah. Saya dapat kecipratannya juga. Saya datang ke sini, mungkin ada yang bertanya-tanya, orang di Sambas bertanya-tanya, Pak, apa tuh Ustadz Hatoli datang ceramah ke Mempawah, macam tak ada aja orang di Mempawah yang bisa ceramah. Saya bilang, saya ke Mempawah bukan mau ceramah, saya mau silaturahmi. Man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu bi asarihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin Allah panjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, falyasil rahimah, hendaklah dia sambung tali silaturahmi. Begitu silaturahmi, langsung Allah beri kita rezeki. Mana rezekinya? Sudah ada di depannya masing-masing. Silakan makan. Saya ceramah bebas, bapak ibu boleh sambil makan,
boleh sambil minum, bahkan kalau ngantuk boleh sambil tidur. Tidur itu hak asasi manusia, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 huruf I. Jadi yang ngantuk silakan tidur, tidur aja tidur. Pelan-pelan saya pulang. Silakan tidur. Jadi ini acara kita ini silaturahmi. Saya mau nanya bapak-bapak, ibu-ibu boleh? Boleh enggak? Ibu, bapak, saya mau tanya, maunya itu punya banyak kawan atau banyak musuh? Betul? Banyak-banyak silaturahmi. Apa gunanya kalau kita banyak kawan? Mohon maaf, pakai bahasa Samas ngerti kan? Kalau tidak ngerti, saya mau pakai bahasa Inggris. Let's thank Allah who has given us mercy and blessing until we can to be together in this evening in this place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad, peace be with him. Sallallahu alaihi wasallam was brought us from the darkness to the lightness. Tengah anak kau. Pakai bahasa Samas ngerti? Biar nak ngerti pokoknya ngangguk aja. Biar cepatlah selesai ceramahnya ya. Saya sebelumnya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah taat prokes protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, supaya kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah dan tetap menjadi warga negara yang baik. Jadi saya lanjutkan yang tadi. Apa manfaat kalau kita banyak kawan? Ada 3 paling tidak. Pertama, banyak kawan murah rezeki. Contohnya Ustadz Hatul. Berapa kali saya makan di restoran tidak bayar. Begitu saya makan seorang sendiri makan. Ada orang tak datang, Ustadz Hatul ya. Dalam hatiku aman dan terkendali. Ustadz Hatoli, betul Ustadz Hatoli saya Pak. Sudah selesai makan? Sudah Pak. Sudah bayar? Belum Pak, akhirnya nanti saya aja yang bayar. Ada usah Pak, ada duit saya, kata saya. Udah nanti saya aja yang bayar. Dalam hatiku memang itu yang kutunggu. Banyak kawan, murah rezeki. Yang kedua, banyak kawan, mudah selesai masalah. Kita punya masalah, kita tidak paham tentang ilmu kedokteran, tapi punya kawan dokter, mudah kita selesai masalah soal penyakit. Yang ketiga yang paling penting, banyak kawan, mudah menang pilkada. Banyak kawan, mudah menang pilkada. Kenapa Bapak Rian Norsat bisa terpilih jadi wakil gubernur? Karena banyak kawan. Nanti kalau mau jadi gubernur, banyakin lagi kawannya. Insya Allah yang akan datang. Amin. Amin. Nah, banyak kawan. Bapak gitu juga yang nyalek-nyalek, banyakin kawan. Insya Allah nanti ada harapan jadi anggota dewan. Tapi kalau malas silaturahmi, orang tak suka. Apa lagi kalau kita pelit? Pelit itu pelit ya. Siapa yang suka dengan orang pelit? Biar kaya, kalau pelit tak ada orang yang suka. Jangan main ke rumahnya, kenapa pelit orangnya? Padahal yang ngomong tuh pelit juga. Saking jeleknya sifat pelit, sampai-sampai orang yang pelit pun tak suka dengan orang pelit. Nah, ini manfaat silaturahmi. Panjang umur, murah rezeki, banyak kawan, cepat selesai masalah, gampang mudah menang pilkada. Cuman memang saya ini saran aja Pak, supaya orang tidak buruk sangka, silaturahmi kita jangan cuma menjelang pilkada. Ini kan orang ada maunya nih. Silaturahmi kapan saja, tidak harus menjelang pilkada, tidak harus menjelang hari raya. Silaturahmi, Allah panjangkan umur, Allah lapangkan rezekinya. Jelas?
Jelas? Oh, udah jelas, selesai ceramah. Ini poin pertama, manfaat kita rajin bersilaturahim. Yang kedua, ibu bapak, silaturahmi ini adalah merupakan bentuk menjaga persatuan dan kesatuan. Saya ingat pesan Panglima Besar Jenderal Sudirman kepada kita semua, kamu hanya akan mungkin menang kalau kamu kuat. Kamu hanya akan mungkin kuat kalau kamu bersatu, dan kamu hanya mungkin bersatu kalau kau hidupkan semangat silaturahmi. Apa artinya? Kita ini kata Nabi, al-mu'min kal-mu'min, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu badan, satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Saya pergi ceramah ke Mempawah ini sudah beberapa kali, alhamdulillah banyak kesan. Apa kesannya Pak Ustadz? Kesandung. Pernah kesandung kakinya ke batu Bapak Ibu. Begitu kesandung kaki ke batu, kaki berdarah, mulut bilang aduh, air mata meleleh. Yang sakit kaki, yang meleleh air mata, mulut bilang aduh. Apa artinya? Kita adalah satu kesatuan. Saya mau ilustrasi begini. Satu hari anggota tubuh ini unjuk rasa, demo dia. Pertama demo itu tangan. Apa kata tangan? Mulai hari ini aku tidak mau nyuap kau makan mulut. Kenapa? Setengah mati kau kusuap, kenapa parut yang kenyang? Kata mulut, kau betul. Aku setengah mati ngampak. Tahu ngampak? Munyah. Saya harus terjemahkan lagi. Kau betul tangan, kata mulut. Aku di setengah mati munyah. Kenapa parut yang kenyang? Mati pun ngomong dua. Kalian berdua betul. Aku ni yang nyari makan. Mana laut yang nyaman? Kenapa parut yang kenyang? Kaki pun bunyi juga. Kalian bertiga betul. Aku yang melangkah nyari rezeki. Kenapa parut yang kenyang? Akhirnya mereka melakukan rapat darurat. Karena cuma parut yang kenyang, kita sudah susah payah bekerja. Mulai hari ini kita semua mogok makan. Tidak makan dia Pak. Hari pertama masih kuat. Hari kedua tangan mulai bergerak. Hari ketiga makin lemah. Akhirnya mereka melakukan rapat darurat lagi. Apa kata tangan? Betul saya yang menyuap mulut. Kata mulut, betul saya yang nampak. Kata mati, betul saya yang mencari makan. Kata kaki, betul saya yang melangkah. Parut yang kenyang. Tapi parut kenyang cuma sesaat. Setelah itu disebarkannya ke seluruh anggota tubuh. Apa artinya? Apa pesan yang ingin saya sampaikan? Bapak Ibu jangan melihat Ibu Bupati, itu kan untuk kepentingan Bupati aja. Tidak, itu untuk kita semuanya. Membangun masjid ini kita semua yang merasakan nikmatnya, betul? Kita adalah satu kesatuan. Jangan pernah merasa hebat seorang. Ibu Bupati bisa hebat kalau tidak ada rakyat? Tidak bisa. Rakyat akan kacau balau kalau tidak ada pemimpin. Maka rakyat dengan pemimpin harus bersatu, sangat kelahi. Sebaik-baik pemimpin adalah yang dicintai oleh rakyatnya, dan sebaik-baik rakyat adalah yang dicintai oleh pemimpinnya. Begitu Pak, silaturahmi menjaga persatuan. Di masjid kita diajarkan persatuan, jangan kelahi di masjid. Orang kalau udah kelahi di masjid, orang yang tidak ke masjid itu ketawa dia. Ada Pak di Sambas tuh, cuman gare-gare doa kunut berkelahi. Kata yang kunut pokoknya kunut subuh. Kata yang tidak pakai kunut pokoknya tidak pakai kunut. Akhirnya berkelahi antara yang kunut dengan tidak pakai kunut. Didengar oleh anak-anak yang metal.
yang mereka tidak sholat itu. Kenapa itu kata dia di masjid ribut-ribut ayah? Itu kata dia berkelahi gara-gara doa kunut. Sembahyang pun kelahi. Untung kita tidak sembahyang tadi. Alah untung tidak sembahyang. Nah, ini jaga persatuan dan kesatuan. Seperti bangunan ini juga. Bangunan ada pintu, memang ada tiang, betul, ada atap, bagus. Tapi semua harus saling menguatkan. Tak bisa atap ngomong dengan tiang. Kita nyaman di bawah. Aku nih di atap, jadi atap. Panas kepanasan, hujan-hujanan. Kalau ada anak nakal saya dilontari batu, ganti atap. Tapi tiang ngomong juga. Hei atap, jangan mantang-mantang di atas kau mau ngomong seenaknya. Kau pikir kau bisa diam di atas, itu karena siapa? Atap. Kami yang menopang dari bawah, kata tiang. Kau jadi bupati, kau juga jadi gubernur, kami rakyat yang angkat. Jelas? Mohon maaf Bu ya, saya tersinggung. Saya takut di ceramah tersinggung, ada yang tersinggung. Karena di beberapa tempat saya harap jangan tersinggung. Di beberapa tempat ada yang tersinggung dengan ceramah saya, 2 hari setelah itu mati. Bukan ceramah saya, Pak, memang ajalnya udah sampai. Inilah dulu waktu pertama kali saya jumpa Ibu Bupati itu di Masjid Al-Wasilah. Saya pikir dia tersinggung dengan jawab saya. Orang tersinggung itu tak mau lagi dia datang, tapi ternyata datang, berarti dia tidak tersinggung. Pernah kejadian Pak Ustaz? Pernah. Saya pernah ceramah tentang jilbab. Dipesani oleh pembawa acara, Pak Ustaz, nanti ceramahnya jangan bahas tentang jilbab. Kenapa Pak? Ini kepala desa belum berjilbab. Iyalah kata saya, iya aja Pak. Diri saya, siapa yang istrinya tak berjilbab, membuka aurat, dia suami istri masuk neraka jahanam. Makanya duduknya di depan lagi. Merah mukanya. Apa kata kepala desanya? Jangan undang lagi Ustaz Hatoli. Tidak bagus ceramahnya. Kenapa tidak bagus Pak? 5 dia bahas saya semua yang kena. Memang 6 bulan setelah itu tidak diundangnya lagi. Tapi bulan ke-7 ada dia telepon pengurus masjid. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa ngisi ceramah lagi di masjid kami. Oh katanya waktu itu kepala kampungnya tersinggung. Mohon maaf Pak Ustaz, kepala kampungnya udah mati. Oh jadi cepat tersinggung itu cepat mati. Jadi hebatnya malam hari ini dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Seumur hidup saya baru ini Pak kejadiannya. Takbir. Kalau ada pejabat mau hadir di pengajian, bersaksilah Bapak Ibu semuanya bahwa itu orang baik. Bersaksi kita semuanya, termasuk saya bersaksi. Inilah manfaat silaturahmi. Yang pertama silaturahmi, yang kedua sebagai ajang menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan anggap enteng orang lain. Ini Bapak kalau melihat tukang sampah jangan mandang sebelah mata. Tukang sapu, tukang angkut sampah. Ingat, tidak ada tukang sampah kotor Kabupaten Pembawa, betul? Makanya jangan anggap remeh orang lain. Ada tukang jahit, ini baju Bapak Ibu semua sampai yang jahit. Tukang jahit. Kalau nggak ada tukang jahit, tidak pakai baju semuanya nih. Makanya jangan pernah meremehkan orang lain, termasuk politisi. Saya pesankan kepada para politisi, karena ada hadis Nabi mengatakan, di antara 4 sebab majunya suatu negara, yang keempat adalah doanya orang miskin dan anak yatim. Maka saya selalu ingatkan kepada politisi yang punya jabatan, punya harta, jangan lupa berbagi kepada anak yatim dan fakir miskin. Kenapa? Dalam hidup ini kita yakin, kita orang beragama, yakin dan percaya dalam hidup ini ada unsur X. Kenapa? Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak selamanya harta menjamin keberhasilan, tidak selamanya jabatan menjamin keberhasilan, tapi ada doa orang miskin. Banyak Pak saya ketemu anggota dewan, sebenarnya dia tidak kaya, cuma karena akhlaknya baik, dekat dengan orang miskin, anak yatim, naik dia jadi pejabat. Pesannya adalah jangan remehkan orang lain. Jelas? Dua. Ini kita MOU-nya sampai jam berapa ceramahnya nih? Mana jamnya? Oh, udah ada jam. Oh, itu jam 8.20 ya. Dia 35. Saya biasanya ceramah di mana-mana 1 jam. Sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Cuman saya diberi air mana ya? 250 ml. Berarti 25 menit lah. Kalau mau 1 jam, bawakan galon sekalian. Nah, kita MOU dulu, Memorandum of Understanding between me and you. Apa itu? Oh, suara motor. 1 jam, ibu buat 1 jam. Nah, ini tidak ada suaranya malah. Saya ceramah ini tergantung jamaah. Kalau jamaahnya semangat, saya makin semangat. Ibu buat 1 jam. Saya pun semangat. Tapi kalau kata saya, ibu buat 1 jam. Wah. Bapak 1 jam buat. Kalau ibu 1 jam buat. Ceramah. 1 jam insya Allah ya. Tapi kalau saya lihat ada 2 orang muak, langsung saya berhenti. Karena tidak ada gunanya ceramah. Hah? Nampak pakai masker? Oh, nampak ngecik matanya. Kalau saya lihat ada 2 orang nanti muak, langsung kita berhenti. Karena percuma ceramah kita di atas api-api, jadi bawah dari air. Habis tutup aja. Nah, insya Allah itulah poinnya. 2 masuk, pertama silaturahmi, yang kedua adalah jaga persatuan. Yang ketiga pesannya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang keluar rumah untuk mencari suatu ilmu, menempuh satu jalan mencari suatu ilmu, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini semuanya insyaallah di akhirat nanti masuk surga semua. Cuman saya minta tolong, kalau nanti bapak ibu semuanya udah masuk surga, lalu ternyata tidak ada yang melihat saya di surga, tolong cari saya di ruang VVIP. Mungkin surga saya agak tinggi, saya kan ustaz. Wah, itu Pak Ustaz Antoni sombong ngomong begitu. Bukan sombong, itu namanya berharap. Minta kepada Allah, minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Jangan minta yang paling bawah ibu. Jangan bapak ibu berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga. Di emperan itu udah ape-ape. Kenapa di emperan masuk angin? Minta rezeki, minta yang banyak, jangan minta yang sedikit. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an mubarakan thayyiban. Minta rezeki yang banyak, halal, luas, baik, gitu. Jangan minta rezeki, ya Allah berilah aku rezeki sedikit ya. Saya berharap masuk surga yang paling tinggi. Mudah-mudahan kita tidak cuma kumpul di masjid ini, tapi nanti juga di akhirat kumpul dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata Nabi di hadis riwayat Muslim, menempuh jalan suatu untuk mencari suatu ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kalau mau mudah masuk surga, tuntutlah ilmu. Ayat pertama turun bukan tentang sholat, bukan tentang zakat, bukan tentang haji, bukan tentang puasa, tapi tentang belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tentang menuntut ilmu. Kalau kabupaten Mempawah mau maju, cukup 1 ya syaratnya, berilmu. Saya selalu sampaikan kepada masyarakat, bapak-bapak, sekolahkanlah anaknya
Saya cuma ngomong, tapi Bapak Wakil Gubernur, Ibu Bupati bisa dengan tanda tangannya. Setiap anak yang tidak mampu, fakir miskin, dibiayai oleh pemerintah daerah. Tanda tangan. Atas tanda tangannya 1000 yang tidak mampu sarjana secara gratis. Apalagi kalau menghafal Quran, mereka membaca Al-Quran dapat pahala, yang membiayai pendidikannya dapat pahala yang sama. Begitu dia cara beramal. Saya cuma motivasi bapak-bapak, sekolahkanlah anak kita, cuma ngomong. Iyalah, Ustaz Atoli itu kan orang tuanya kaya, berada, bisa sekolah tinggi-tinggi. Enggak. Orang tua saya bukan orang kaya. SD saja tidak tamat. Bahasa Indonesia tidak lancar. Pernah 2 kali saya bawa wisuda ke Jakarta, ngomong bahasa Indonesia tidak lancar, saya ajak beli baju. Mak, silakan beli baju, pilih. Dipilih sama dia. Ada yang cocok, dia tanya sama yang jual, Bang, berapa Suti? Oh, nawakan Mak. Suti katanya. Suti itu maksudnya selai. Itulah. Tapi ada satu kalimat yang sampai hari ini saya ingat dari pasat ayah saya. Apa kata ayah saya? Nah, Bapak memang miskin, tapi Allah Tuhan kaya. Jangan khawatir, Allah akan kasih jalan sekolah kau. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih sekolah, sedang S3 di UIN Alauddin Makassar. Begitu Bapak motivasi anaknya. Nah, apa itu Pak? Ternyata ceramah di Masjid Abdul Al-Falah ada iklannya. Banyak tuh sponsor. Bapak harus motivasi anaknya. Nah, Bapak cuma tamat SD, kau harus sarjana. Bapakmu cuma jadi SD, kau harus jadi camat. Gitu. Jangan dilemahkan semangat anak. Nah, bapakmu ini bodoh, kau harus lebih bodoh dari dia. Gimana kabupaten mau maju kalau makin bodoh? Apa sih Pak Ustadz pentingnya ilmu? Nah ini saya kasih tahu. Cerita aja nih, bukan ceramah. Ilmu terdiri dari 3 huruf. Ain, lam, mim. Ain, mulutnya terbuka. Apa artinya? Orang yang berilmu terbuka masa depannya. Orang yang berilmu terbuka mawasannya. Tidak sempit cara pikirnya. Sekarang orang belajar agama dari YouTube. Salah. Yang betul gimana Pak? Yang betul aku tidak tahu. Pokoknya kita salah. Gampang sekali menyalahkan orang. Sempit karena tidak berilmu. Orang yang berilmu terbuka wawasannya, terbuka masa depannya. Kedua, lam. Lam itu kan menjulang ke atas tinggi. Apa artinya? Orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Rian Norsan, mungkinkah jadi gubernur, wakil gubernur kalau tidak berilmu? Bapak tadi itu doa yang pertama. Ibu Bupati, mungkinkah jadi bupati kalau tidak punya ilmu? Tidak mungkin. Diangkat derajatnya oleh Allah. Kau punya ilmu, pimpin kabupaten Membawa. Kalau kau amanah, bisa masuk surga lebih dulu daripada ustaz. Tidak percaya Bapak? Ustaz dibandingkan dengan bupati, mana yang lebih dulu masuk surga? Pasti bupati. Kenapa? Bupati di Kabupaten Membawa cuma 1. Ustaz di Kabupaten Membawa banyak. Ini bapak-bapak ustaz-ustaz yang di depan nih. Kalaupun nanti di akhirat mau masuk surga harus ngantri. Kenapa? Ramai. Ibu bupati tak perlu ngantri, dia seorang. Masuklah kata malaikat. Kalau dia amanah. Tapi kalau dah amanah, malaikat pun senang nyarinya. Ini dia katanya betul-betul. Makanya kita ustaz,
saya selalu ajak para ustaz, kawan-kawan semuanya, kita doakan para pemimpin, para politisi supaya amanah semuanya. Amin. Itu dia berilmu. Yang kedua, yang ketiga, mim. Mim itu coba lihat ekornya ke bawah, ekornya. Mim. Apa artinya? Orang yang berilmu itu tawadhu. Dia harus pakai ilmu padi. Makin berisi, makin berundur. Sesungguhnya Pak, kalau Bapak melihat ada orang sombong, itu dia tak berilmu. Ngomong aja ngekek. Tahu ngekek? Nah, ini ngekek. Apa namanya Pak? Ngekek. Tolak pinggang. Nah, ini ngekek kalau kata orang Sabas. Ngomong ngekek, kanan masuk kocekan, masuk dalam. Kepala mendongak ke atas, hidung picak. Picak itu pesek. Yang pesek-pesek jangan tersinggung, karena ini ibu kadang-kadang suka molok-molok kawannya yang hidungnya pesek. Kasihan ibu itu yang kenapa pakai masker belah pintol ya. Ya mau diambilkan lagi, udah gini modelnya, tak mungkin kita ambil paku payung di sana. Ini pemberian Allah, tak boleh kawan kita ini. Tak ada kita request. Kalaulah boleh request, mungkin saya paling dulu request. Ya Allah, lahirkanlah saya macam David Beckham. Hidung mancung, mata biru, rambut pirang, badan tinggi, otot tegap gitu. Siapa yang mau PKI? Pendek kacing hitam. Hidup lagi. Ini pemberian dari Allah. Ada yang nanya, Pak Ustaz, kenapa ya hidup kita pesek-pesek, sedangkan orang barat mancung-mancung? Kata saya, waktu malaikat membagikan hidup, kita tidak akan terlambat. Orang yang sombong, Bapak, Ibu, tidak ada gunanya banyak ibadah kalau sombong. Contohlah iblis. Jangan contoh iblis, maksud saya lihatlah iblis. Bapak tahu iblis? Iblis tahu Pak? Ada hubungan keluarga? Iblis itu dikeluarkan dari surga bukan karena dia tak sholat. Jutaan tahun iblis sholat sujud bersama malaikat di hadapan Allah. Kenapa dia diusir dari surga? Satu penyebabnya sombong. Sedangkan orang yang sudah di surga sombong karena keluarkan, apa lagi yang masih tinggal di bawah sombong, tak masuk surga. Apa kata iblis? Hei iblis, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam, semuanya sujud fasjudu illa iblis, kecuali iblis. Dia tak mau sujud. Ditanya oleh Allah, kenapa kau tak mau sujud iblis? Kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada Adam. Adam kau ciptakan dari tanah, aku kau ciptakan dari api. Api terang, api tinggi, api cerah, api di atas, tanah hitam, tanah basah, tanah becek, tanah bau. Aku lebih mulia daripada Adam. Adam kau ciptakan dari tanah. Nih Pak, Bu, Ibu, Bu. Kita semuanya ini Bapak Ibu diciptakan oleh Allah dari tanah. Kalau mau bukti, lihat tangannya. Nih coba lihat tangannya, retak-retak macam tanah, digores keluar tanah, dicium bau tanah, kerja di kantor tanah. Maaf yang kerja di kantor tanah, mati masuk dalam tanah. Jadi kita tercipta dari tanah, Pak Ustaz. Kita tercipta dari tanah, betul. Tanah kan lembut sifatnya, ya. Tanah kan baik, betul. Kenapa ada kawan kita yang jahat? Dia tercipta dari tanah juga, cuma tanah sengketa. Tapi jangan lalu balik dari situ lalu ukur kawan. Nah itu tanah sengketa, itu tanah sengketa. Dengarkan ceramah itu bukan buat mengukur orang, tapi mengukur diri kita sendiri. Jangan-jangan aku di tanah sengketa. Kenapa lah setiap tetangga mendapat nikmat aku selalu iri, dengki? Oh berarti itu tanah sengketa.
Bapak kalau tetangga sebelah dapat nikmat, bersyukur atau dengki? Masa? Yang bersyukur tetangganya dapat nikmat, alhamdulillah, berarti bersih hati. Sekarang di masyarakat kan orang banyak hatinya kotor, SMS rumusnya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu bapak sebelah kita kena COVID, anaknya alhamdulillah, senang melihat orang dapat susah. Tapi sebaliknya susah melihat orang dapat senang. Lihat tetangga sebelah beli TV, demam. Besok tetangganya beli motor, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dengan tetangganya beli motor, mati dia. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Itulah orang yang hatinya rusak, kotor, sehingga harus dibersihkan. Nah, inilah pesan yang ketiga, bahwa harus menuntut ilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya orang, wahai Ali, ya, kau kalau ditawarkan antara harta atau ilmu, kau pilih harta atau ilmu? Kata Ali, aku pilih ilmu. Bu, ibu, oh, ibu kalau diberi HP, antara HP dengan kitab, ibu pilih HP atau kitab? Kitab. Pencitraan. Dia mau pilih kitab baca ini pun tak bisa. Pak, bapak kalau diberi antara HP atau kitab, bapak pilih HP atau kitab? Jadi dia jujur pilih HP. Kitab, ilmu, HP, harta. Kau pilih harta atau ilmu? Orang bertanya kepada Ali. Aku pilih ilmu, kata Ali. Apa kelebihan ilmu dibanding harta? 3. Berapa bu? Berapa bu? 3. Saya beritahu, saya Ustaz Hatoli ceramah itu tergantung 3 hal. Pertama, faktor jamaah. Kalau jamaah semangat, saya tetap semangat. Yang kedua, faktor mikrofon. Kalau mikrofonnya bagus, saya semangat ceramah. Karena di beberapa tempat saya ceramah itu payah, 10 menit pun payah mau selesai. Kenapa? Mic-nya bermasalah. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Ini Pak Agus nih mikrofon. Tapi mikrofon yang bagus itu Pak, kalau didekatkan ke jantung kedengaran bunyi suara jantung. Ada tak bunyi suara? Ganti murah ini. Yang ketiga, saya akan tetap semangat ceramah kalau ada makannya. Tadi sudah makan saya di rumah Pak Wakil Bupati, Pak Muhammad Pagi. Alhamdulillah. Undangnya masih banyak. Lepas kata. Bohong. Seriusin dan dia kan. Ibu, tadi apa yang saya sampaikan 3 ini? 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Kenapa kau pilih harta Ali? Pertama kata Ali, harta aku yang jaga dia, tapi ilmu dia yang jaga aku. Bapak punya duit 5 juta, simpan di laci, lacinya dikunci, lacinya di dalam kamar, kamarnya dikunci. Udah berapa kuncinya? 2. Kamarnya di dalam rumah, rumahnya dikunci. 3. Rumahnya di dalam pagar, pagarnya dikunci. 4. Pagarnya di dalam komplek, kompleknya dikunci. 5. Pas nyampe di kantor, kuncinya hilang. Payah jaga harta, tapi ilmu dia yang jaga kita, kata Ali. Coba lihat Pak Wakil Gubernur Pak Rian Norsat, kemana-mana ilmu yang jaga dia. Siapa yang awalnya? Satpol PP, polisi setengah. Satpol PP dan polisi setengah. Kenapa? Karena ilmu. Yang kedua kata Ali, kenapa aku pilih harta? Dengan ilmu aku bisa cari harta, tapi dengan harta belum tentu aku dapat ilmu. Contohnya Ustaz Hatoli,
ceramah ke Pontianak tidak bawa duit, pulang dapat duit. Tapi di masjid itu tipis harapan saya. Mohon maaf, saya mohon maaf ini jujur Bu Bupati, Pak Wakil Gubernur, terus terang jujur. Saya ceramah di mana-mana tidak pernah harapkan amplop. Amplop sering saya buang. Sekarang ini benar serius. Beberapa kali saya ceramah, panitia itu tidak kasih amplop. Dan saya tidak nanya, kenapa udah ditransfer? Saya tahu saya di masjid sebesar ini berapa bro? Astagfirullahaladzim. Kenapa lalu ke situ ceramahnya ya? Dengan ilmu bisa dapat hati, tapi dengan hati belum tentu dapat ilmu. Contoh di kampung saya. Di kampung siapa Bu? Nah, kampung dulu ya. Di kampung saya ada orang kaya tambang ikan. Cuman sayangnya dia tak bisa baca. Buta huruf. Yang mengelola tambang ikannya itu anaknya. Ini bapaknya buta huruf, tak bisa baca. Diajari baca oleh anaknya. Pak, baca Pak. Ngeje, pakai eja. So DEEN. Apa Pak bacanya? Odol. Karena gambarnya odol. Lalu dibawa ke hotel. Di hotel itu kan ada lift. Tahu lift kan? Lift. Nah, lift di samping lift itu kan ada tulisan open. Kata dia, setahuku open di kampung untuk buat kue. Di situ besar benar kata dia opennya. Lalu ada orang Cina mau masuk lift. Kata dia, jangan masuk nanti kau hapus. Ayah, kata Cina, lu ngomong apa? Masuk dia ke dalam. Jangan nanti kau hapus. Masuk, tutup lift. 5 menit kemudian sudah buka lagi liftnya, keluar orang Afrika. Apa kata orang ini? Udah bilang jangan masuk. Udah. Kalau mau tawa jangan ditahan-tahan. Tawa ya. Saya khawatir kalau tawanya ditahan-tahan keluar dari bawah. Jadi dengan hati itu belum tentu kita dapat ilmu, tapi dengan ilmu insya Allah kita bisa dapat hati. Yang ketiga kata Ali, kenapa aku pilih ilmu dibandingkan hati? Hati kalau memberikan berkurang, ilmu memberikan bertambah. Ibu punya duit 5 juta, diberikan 500.000, berkurang menjadi 4,5 juta. Tapi ilmu diajarkan, diberikan, makin bertambah. Saya punya tahu ilmu Fatihah, saya ajarkan orang tentang Fatihah, tidak mungkin habis. Tidak ada orang datang ke saya, Ustaz tolong ajarkan saya Fatihah, maaf Pak, sudah habis. Tidak mungkin itu. Dengan ilmu diberikan semakin bertambah, maka pentinglah kita berilmu. Terus terang, saya soal pendidikan komputer tidak khawatir saya. Anak-anak kita pandai komputer. Soal pendidikan bahasa Inggris saya tidak khawatir. Banyak anak kita pandai bahasa Inggris. Tapi yang paling saya khawatirkan adalah pendidikan akhlak anak-anak kita. Soal bahasa Inggris, jangan lalu, wah hebat ya anak Pak Ustadz itu. Kenapa? Kelas 1 SD udah pandai bahasa Inggris. Tidak istimewa. Banyak anak orang kecil-kecil udah pandai bahasa Inggris. Kalau tidak percaya, pergi ke Inggris. Kecil-kecil di sana pandai bahasa Inggris. Hebatnya anak Pak Haji itu kelas 1 dan anak TK udah pandai bahasa Jepang. Tidak istimewa. Di Jepang kecil-kecil pakai bahasa Jepang.
Tapi akhlak, belum tentu setiap kita orang tua bisa menanamkan akhlak kepada anak. Coba lihat akhlak anak kita sekarang. Banyak anak-anak sekarang lebih menghargai HP-nya daripada orang tuanya. Betul? Ibunya sakit sampai meninggal, tak diurusnya, malah ngurus HP aja kerja. Mati maknya bukan diurus, malah dipoto. Masukkan ke Facebook, akhirnya makku mati. La ilaha illallah. Saya dulu Pak, waktu masih kecil, tidur siang tengah hari karena habis main tuh capek. Ada Pak Haji, Pak Amil, Pak Penghulu main ke rumah. Kata mak saya, nak bangun nak, bentar nak, bangun nak, bentar. Kenapa nak? Itu ada Pak Penghulu, Pak Haji main. Salaman, cium tangan. Dulu cuma mau salaman, disuruh bangun dari tidur. Sekarang saya jadi ustaz, main ke rumah teman saya lihat anaknya semua main HP. Kata bapaknya, nah itu ada Ustaz Antoni datang main, salaman cium tangan. Tak mau Pak, salamanlah sebentar. Nah, saya disuruh cium tangan. Astagfirullah. Akhlak penting. Pak, Bapak mau tak dikasih duit 100 juta sama anaknya? Mau? Tapi duitnya dilempar ke muka Bapak. Duitnya dilogam semuanya. Tidak penting dikasih duit banyak, yang penting akhlak anak-anak kita. Siapa yang pertama kali mengajarkan akhlaknya? Ya orang tuanya. Pernah kejadian, ada anak orang kaya. Oh, sudah habis waktunya, Bu. Oh, sudah jam 9 lewat 1 menit. Coba. Yang benar. Saya lanjutkan sedikit ceritanya ya. Ada anak orang kaya sudah 3 hari tidak masuk sekolah, bolos. Lalu karena 3 hari tidak ada kabar, datanglah gurunya ke rumahnya. Didatanginya rumah si anak ini. Begitu dari jauh nampak si guru, nampak sama ibunya. Itu kan guru anak saya. Senyapat dia masuk ke dalam rumah. Nak, sini sebentar. Kenapa mak? Itu ada guru datang. Cepat kau bersembunyi di kamar. Kenapa sembunyi mak? Mama baru saja SMS gurumu. Mama bilang kau 3 hari sakit. Masuk. Kata si anak, justru mama yang sembunyi. Loh, kenapa? Saya juga barusan SMS guru itu. Saya bilang mama mati. Siapa yang mengajarkan anak begini Pak? Akhirnya anak tidak berakhlak. Ditelepon sama ibu bupati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada bapak? Sebentar ya Bu. Pak, ini ada ibu bupati telepon. Bilang bapak tidak ada di rumah. Maaf Bu, kata bapak dia tidak ada di rumah. Kalau bapak punya teladan akhlak yang kuat, ibu juga begitu, anak akan segan sama bapak. Di sini tadi ada Pak Kapolres. Siapa ada Pak Kapolres? Bilang, tapi jangan Pak Kapolres, takut saya. Wah Kapolres, pernah terjadi perkelahian di pasar antara polisi dengan tentara. Di tengah pasar, dua-duanya berwira, berkelahi polisi dengan tentara. Begitu mau dilerai, makin kuat berkelahi. Masing-masing mengeluarkan senjata. Orang di pasar semua ketakutan, bersembunyi. Awas, polisi dengan tentara berkelahi, nanti kita kena peluru nyasar. Tiba-tiba datang seorang security, ditempelengnya polisi sama tentara. Berhenti berkelahi. Pak polisi kalau ditampar security gimana Pak? Balas apa? Kita lihat dulu. Orang yang tadi nampar ini security ini, orang di pasar semuanya heran, hebat betul kata dia. Security itu bisa nampar polisi dan tentara. Lalu diwawancarai lah. Pak security, ya hebat betul bapak bisa nampar polisi dan tentara. Gimana ceritanya Pak? Biarin kata dia. Kenapa dibiarin? Di rumah dia udah biasa begitu. Berarti yang nempelin di siapa?
bapaknya. Biar bakal progres kalau yang nampar bapaknya. Tak melawan, Pak. Apa artinya? Orang tua kalau tegas terhadap anak, biar gelarnya S1, S2, S3, profesor bahkan, akan tetap hormat kepada orang tuanya. Kenapa? Akhlak dari kecil sudah diajarkan. Jelas? Jelas. Udahlah sampai situ aja ya. Jadi akhlak ini harus diajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Terakhir, pertama silaturahmi, yang kedua jaga persatuan, yang ketiga pendidikan, yang keempat ini masih dalam suasana lebaran. Silaturahmi itu harus memuat minta maaf dan memberi maaf. Waktu lebaran bapak sudah main ke rumahnya. Nah, saya mau main ke rumahnya tuh dia pulang kampung, Pak Ustaz. Giliran saya mau main ke rumahnya, dia pun ada di rumah. Tapi malam hari ini difasilitasi oleh pengurus masjid, remaja Masjid Agung Al-Falah, berjumpa kita di sini bisa silaturahmi, saling memaafkan. Bapak Ibu jangan salah sangka. Jangan sangka dengan sholat 5 waktu bisa menghapus dosa dengan manusia. Tidak. Jangan sangka dengan pergi haji umroh bolak-balik bisa menghapus dosa dengan manusia. Tidak. Jangan sangka dengan puasa 30 hari full Ramadan bisa menghapus dosa kepada manusia. Tidak. Dosa kepada sesama manusia belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Kalau bapak ibu punya dosa sama orang 4 rumah, minta maaf rumah depan, minta maaf rumah belakang, minta maaf rumah kanan, minta maaf rumah kiri, minta maaf 4 rumah, tutup, selesai. Kalau cuma 4 rumah, bagaimana kalau bapak ibu punya dosa sama orang 1 kabupaten? Bagaimana kalau bapak ibu punya dosa sama orang 1 provinsi? 1 provinsi akan rukun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hidup bertetangga pasti terjadi bersinggungan. Bu, saya minta maaf bu ya, apa salahnya? Dulu suami saya menggeser patok tanah rumah kita bu. Akhirnya ibu tidak punya got. Oh, jadi ibu dulu ya katanya. Yang menggeser tanah patok rumah tanah saya ini, akhirnya saya tidak punya got. Tapi karena sudah dalam suasana memaafkannya, tidak apa-apa bu katanya. Tapi tetangga sebelah tidak mau. Saya tak mau maafkan orang itu Pak Ustadz. Kenapa? Tanah patok rumah tanah saya digeser sampai saya tidak punya got tiap tahun kebanjiran. Kenapa ibu tak lawan? Saya mau lawan sebenarnya Pak Ustadz, cuman suaminya itu polisi. Begitu saya mau lawan, dikeluarkan pistolnya, balik lagi saya. Di dunia tidak bisa balas, tapi di akhirat apa kata Nabi? Siapa yang mengambil tanah orang yang dia tidak berhak sejengkal saja akan dililitkan nanti pada hari kiamat di lehernya tanah 1 petaka langit. Pak Ustadz bilang berapa sejengkal? Sejengkal. Alhamdulillah tetangga saya tidak pernah ngambil sejengkal. Berapa? 2 meter Pak Ustadz. Minta maaf, minta maaf. Ibu mungkin pernah punya salah dengan tetangga sebelah, minta maaf. Bu, saya minta maaf ya bu ya. Apa salah ibu? Gini bu ceritanya. Dulu waktu ibu jemur baju, jemur pakaian, saya lihat ada 1 baju jauh. Saya ambil bu. Oh, jadi ibu yang ambil baju saya sampai mondar-mandir saya nyarinya tidak ketemu. Iya bu, saya minta maaf. Mudah-mudahan ibu jangan marah sama saya bu, jangan marah ya bu ya. Kata si ibu, tidak apa-apa, saya tidak marah. Baju itu kau ambil tidak apa-apa. Kenapa ibu tidak marah? Karena dulu pun saya ngambil juga di tempat lain. Jadi kita pencuri lah kita. Minta maaf, minta maaf. Ibu punya salah sama suami, minta maaf sama suami. Suami punya salah sama ibu, minta maaf. Gimana cara minta maafnya Pak Ustaz? 4 caranya. Pertama, pegang tangannya. Kedua, lihat wajahnya. Ketiga, bilang minta maaf. Keempat, sebutkan kesalahannya. Bisa Pak? Bisa tak? Nampaknya dah lemah lobet. Ceramah yang bagus bukan masjidnya yang bagus. Ceramah yang bagus bukan yang hadirnya ramai. Ceramah yang bagus begitu dapat ilmu langsung diamalkan. Bisa? Nah, balik nanti dari sini praktekkan. Pertama pegang tangan istrinya di
pasti habis dengan ceramah tadi Bang ya. Kok tahu tadi? Aku kan pergi juga Bang. Nah, pegang tangannya, lihat wajah saya Bang ya. Bilang minta maaf, aku minta maaf ya di. Nah, yang keempat sebutkan kesalahannya Bang. Yang keempat ini aku takut mau menyebutkannya. Takut kau ngamuk. Pokoknya sebutkan kesalahannya. Oh, aku takut kau ngamuk. Sebutkan. Kalau tidak disebutkan aku tidak mau maafkan kau Bang. Tapi jangan marah ya, tidak. Abang selingkuh dia. Kata si istrinya, tidak apa-apa Bang, abang selingkuh. Namanya juga manusia, bukan hilaf dan salah. Tidak apa-apa abang selingkuh. Karena bulan yang lalu aku selingkuh juga. Itulah 4 poin malam ini yang dapat saya sampaikan. Pertama, silaturahmi. Yang kedua, jaga persatuan. Yang ketiga, lanjutkan pendidikan anak-anak kita, terutama akhlak. Yang keempat, saling memaafkan. Jadi ibu nanti kalau pulang dari sini ada yang tanya, Bu, siapa yang ceramah tadi di Masjid Agung Al-Falah? Ustaz Hatoli. Dari mana dia? Dari Kabupaten Sambas. Apa isi ceramahnya? 4 isi ceramahnya. Apa yang 4 itu Bu? Aku sudah lupa. Tidak usah khawatir, banyak HP yang merekam. 1, 2, 3, 4. Ini hidup sebenarnya atau gaya-gayanya? Nanti pas saya minta Pak ada rekamannya, maaf Pak Ustaz mati tadi. Nah itulah 4 yang dapat saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan melapor ke Pak Polisi, Pak Wakil Gubernur, Pak Haji, Ibu Bupati, Wakil Bupati dan